Bisikan iblis itu bukan wahyu. Bisikan iblis itu penyesatan, bukan wahyu, bukan ilham. Yang dikatakan ilham, yang dikatakan wahyu itu sumbernya hanya satu, yaitu Allah. Bisikan setan itu bukan wahyu, kecuali yang ada di dalam kitab mereka ya boleh dikatakan wahyu. Kalau misalnya mereka mau ngambil kata wahyu dari Al-Quran, bisikan-bisikan orang-orang Farisi dikatakan wahyu, silakan. Tapi kalau di Islam ya dikatakan wahyu itu cuma dari Allah satu-satunya, nggak boleh lain. Ketika setan membisikkan Rasulullah, apakah wahyu itu, apakah bisikan itu masih ada di Al-Quran? Tidak, dihapus oleh Allah. Karena Al-Quran tidak boleh kemudian terkontaminasi dengan apapun. Tidak boleh terkontaminasi dengan kata pribadi Rasulullah, apalagi kata iblis. Nggak boleh, karena itu wahyu dari Allah semata-mata. Jadi itulah bukti bahwa nahnu itu bisa berarti tunggal, karena sumber satu-satunya Al-Quran itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Tapi karena si penyesat ini kemudian memang tugasnya untuk menyesatkan, menipu, ya apapun dipelintir. Namanya juga penipu, apapun dipelintir demi untuk menyenangkan nafsu syahwatnya dia. Nah, Al-Quran mengatakan orang-orang seperti Herdok ini, wa mathalul ladina kafaru kamathalul ladina yaiku bima la yasma'u illa du'a wa nida summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Perumpamaan bagi Bang Suma untuk orang-orang kafir itu laksana Bang Suma itu seperti gembala yang meneriaki herdi yang adalah binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Ini yang diterangkan kemudian oleh Al-Quranul Karim. Jadi jelas ya sahabat-sahabat sekalian, bahwasanya herdi telah sangat nyata melakukan penipuan pembohongan, baik penipuan pembohongan melalui Bible, apalagi terjemahan Al-Quran. Nah, jadi kalau Herdok ini terjemahan Bible saja dia pakai tipu-tipu, pakai pelintir-pelintir, apalagi terjemahan Quran. Jadi jangan pernah saudara-saudara muslim itu mau kemudian mendengarkan si Herdi. Memang saya paling menghindari dia karena dia tidak bisa jujur dalam berdialog. Dia selalu lakukan cara-cara picik ya, seperti pesan Paulus. Dia selalu memelintir. Dia selalu cara cerdik seperti ular. Itulah yang digunakan oleh si Herdok. Makanya kalau sama dia itu ku maki aja. Tak puas rasanya kalau saya tidak maki dia. Ya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, bukan saya tidak bukan saya melanggar kaidah, tidak. Illal ladzina zalamu minhum. Nah, itu kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Bantai dia dengan kata jancok biar dia waras kalau masih bisa. Kristen itu kan pengikut orang Farisi, pengikut Paulus. Nah, di mana itu dikatakan bahwasanya ini jaminan? Dari mana coba bilang Kristen itu pengikut Paulus juga? Coba kamu pahami dulu arti kata Kristus itu apa? Loh, arti Kristus boleh seperti misalnya arti slankers itu adalah fans daripada slang. Tapi kan slang tidak pernah memberikan legitimasi kepada mereka. Sama seperti Kristen pengikut Yesus. Tapi apakah betul pengikut Kristen itu, pengikut Yesus itu adalah mereka yang melanggar semua perintah-perintah Yesus? Ya, memang melanggar perintah Yesus. Nah, yang disebut pengikut di dalam Yohanes 10:27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti, bukan malah membantah. Mengikuti aku katanya. Kami itu yang selalu membantah perintah Yesus, namun mengikuti Yesus. Maksudnya apa ini? Yang saya minta jaminan keselamatan Yesus untuk Kristen itu di mana tertulis? Itu bukanlah hasil perbuatan baik abang atau usaha dalam setiap kehidupan abang untuk memperoleh. Ya, itu Titus itu. Oke, Titus itu apa? Titus itu apa? Menurut Yesus Titus itu apa? Kitab Titus itu adalah hamba Allah yang dikaruniakan kepada orang-orang di zamannya di Kreta. Nah, di Kreta itu dia membuat pelayanan. Surat
kitab-kitab Titus itu adalah surat Paulus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Sementara orang yang tidak bersunat itu tidak boleh masuk ke dalam bait suci, apalagi masuk ke surga. Paulus mengatakan di dalam Galatia 8 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Itu kata Paulus. Nah, bagaimana mungkin Anda mengatakan orang masuk surga tanpa perbuatan? Yesus mengatakan Matius 5 nomor 19, barang siapa yang mengerjakan hukum Taurat dan tidak menghilangkan setitik pun meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi, yaitu surga. Makanya Gimana Bang? Gimana? Yang Gimana? mengatakan bahwa jaminan keselamatan ada di dalam Satu-satu biar kita dialog. Sekarang gini Bang Juma, tunjukkan kepada saya di mana dalil yang berani mengatakan bahwa dia akan memberikan jaminan keselamatan di dalam iman. Silahkan. Dengar Bang Juma enggak? Iya, putus-putus suaranya putus-putus. Oke, saya bertanya sekali lagi. Dengar ya. Di mana dalilnya di dalam keimanan Muslim yang mengatakan akan memperoleh jaminan keselamatan masuk ke surga? Di mana kira-kira ada? Ada nggak? Saya tunggu ya. Halo Bang Juma, dengar belum? Ada nggak dalilnya yang mengatakan di dalam iman Islam itu dapat jaminan keselamatan masuk surga? Ada nggak? Ini yang bertanya murah hati ya. Lari dia. Iya bang murah hati. Coba udah sering kali dalam diskusi kan udah sering dijelaskan Bang. Iya ada jaringannya mengenai Jaringan tadi itu. Jaringan Bang Suma. Ya sepertinya. Jaringan. Kan saya bilang tadi, kita itu memperoleh keselamatan hanyalah permandian oleh Roh Kudus. Jadi kita kalau tidak dilahirkan dari Roh Kudus, kita tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Hanya dengan Roh Kudus lah materai jaminan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan jaringan ya, tapi saya di-kick. Saya di-kick ya teman-teman. Oke, kita masuk lagi ya. Dikembalikan di dalam kalau dalam Islam kan memang udah sering tadi kreator live-nya itu memutuskan. Bukan. Tadi tidak kurang jelas tadi Bang, maka diputuskan. Biar diulangi gitu. Iya, itu yang ku bilang tadi, kalau jaminan surganya untuk Kristen itu di mana? Dari Yesus, untuk menyembah Dia itu surga. Karena yang saya temukan di dalam Bible justru pengusiran kepada Kristen, diusir malah ke neraka jadinya. Coba baca. Gitu Bang. Ya, Santai aja kita ya.
santai aja kita ya. Ya, santai. Oke. Buka aja, santai. Oke. Yang pertama, tadi kata ya. Bang Muradi mengenai Roh Kudus Bang Juma. Mengenai Roh Kenapa Kudus Roh ini kan Kudus? ini baru muncul kapan gitu? Maksudnya? Manakah ada ketetapan Roh Kudus menjamin umat Kristen masuk surga itu gimana? Roh Kudus tidak ada jaminan ke Kristen, terus kemudian Tuhan Bapa tidak ada menjamin Kristen, dan bahkan Yesus tidak ada menjamin Kristen masuk surga. Nggak ada sama sekali. Mana? Nah kalau ada pasti teman-teman kita bisa langsung menunjukkan ke kita gitu. Kamu jangan. Saya tunjukkan tadi dalilnya Bang. Titus Di dalam Titus 3. Titus itu Bung, Titus itu tulisan orang Farisi, Paulus. Tulisan orang. Justru Yesus meminta agar waspada kepada Paulus, waspada kepada orang Farisi. Kita diskusi baik-baik aja ya, pelan-pelan aja ya teman-teman. Yang dibawa jangan main report ya, Santai. please. Yang dibawa tolong jangan main report. Iya. Aduh. Jadi kalau di dalam Keselamatan dalam Iya. Kristen itu, keselamatan masuk surga Kristen itu bukan masalah masalah Kristen atau perbuatannya, melainkan yang percaya kepada Yesus. Jadi saya akan ngasih nas Alkitab, biar kamu baca sendiri ya. 1 Yohanes 3 ayat 36, Yohanes 10 ayat 9, Yesaya 57 ayat 15, Yesaya 52 ayat 7, Yehezkiel 36 ayat 26, Yakobus 4 ayat 12, Titus 3 ayat 5, Titus 2 ayat 11 sampai 12, Roma 1 ayat 16, Mika 7 ayat 7. Oke. Itu ada 10. Oke, baik. Sekarang Ada lagi sebenarnya. Oke, saya paham. Titik daripada yang saudara saya sampaikan ini adalah barang siapa yang percaya kepada Yesus, kan itu poinnya. Ya enggak? Oke. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Anda percaya? Gimana? Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Anda percaya itu? Percaya enggak Iya. kepada Yesus? Nah, Iya, cuma kepada Yesus. Oke, satu-satunya Tuhan yang diperkenalkan Yesus itu yang mana? Ya Bapak itu sendiri loh. Nah, Bapa. Terus hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang diutus. Betul? Bukan diutus. Loh, hidup kekal coba Anda baca. Coba Anda baca Yohanes 17. Katanya Anda percaya kepada Yesus biar masuk. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba Bang baca Bang Bima. Tunggu. Kita ambil satu. Kita ambil satu poin aja dulu. Yohanes 3 nomor 36. Jangan terlalu banyak. Barang siapa yang percaya kepada anak, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu anak dipercaya sebagai utusan atau sebagai Tuhan itu sendiri. Itu Tuhan itu sendiri. Di mana tertulis itu? Di Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus yang Engkau utus. Nah, di sini kamu harus pahami dulu. Kata anak itu kan kapital. Nah, itu kamu harus tahu dulu itu ditujukan ke siapa. Ya, itu kan ke Yesus. Yesus itu sebagai anak. Anak dalam hal ini adalah orang yang dekat, orang yang intim kepada Tuhan. Anak. Makanya di dalam Ibrani 5 nomor 7 dia disebut sebagai hamba yang soleh. Jadi percaya kepada Yesus mustahil Kristen. Mustahil. Kalau Anda percaya kepada Yesus mustahil Anda Kristen. Tapi kalau percaya kepada orang Farisi, Paulus, ya pasti Anda Kristen. Makanya jaminan surganya Yesus itu ke Kristen yang menyembah dan menuhankan Dia itu di mana? Ini yang saya cari dari tadi. Tapi kalau Yesus mengusir Kristen, jelas datanya banyak di Bible. Oke. Coba di Google mana? Pak host izin bicara boleh Pak host. Yang pertama sabar Herdi. Jadi Sabar. kamu baca Alkitab Di dalam enggak. Saya hanya minta satu dalil pun saudara-saudara nggak bisa menunjukkan. Nah, Apa sekarang itu di yang dalam minta? sekarang di dalam Matius 7
Kristen jelas di sana diusir dan dikatakan oleh Yesus, engkau semua pembuat kejahatan. Matius 7 berapa? Matius 7 nomor 21, 22, nomor 23. Kejahatan dalam konteks apa? Kejahatan karena tidak melakukan kehendak Tuhannya Yesus. Apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa agar Yesus itu jangan disembah, dia hanya manusia, jangan dibunuh. Di Jangan dibunuh, mana? ya. Di mana tertulis jangan disembah kehendak Bapa? Mana? Jelas, jangan Iya, jangan di mana? menyembah anakku itu. Itu jelas. Di- Jangan di ada mana, ilah mana? lain. Mana? Mana? Jangan Mana? jangan ada ilah lain di hadapanku. Iya. Bahkan Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan itu adalah Allah Bapa. Iya, di Jadi- mana ayatnya? Yohanes 17 nomor 3. Tadi Matius Oke. 7. Ya, Eh, Matius 7 itu Host, diusir kalian oleh Yesus. Bisa saya diperbesar layar saya? Host. Siap. Oke, thank Siap, you siap. Pak Host ya. Gini ya. Jadi tadi Suma berkata Jaminan jaminan Yesus kepada Jangan- orang-orang yang mempertuhankan dirinya masuk surga itu di mana tertulis? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tadi kamu berkata. Ada Sebentar. berapa yang mau dengar Her? Ada berapa yang mau dikenal di situ? Saya Kamu tanya dulu, tadi saya tanya dulu. bilang. Ada berapa yang mau dikenal di situ? Ada berapa? Satu. Hah? Bentar. Hah? Satu. Hah? Bentar. Satu. Sebentar, gampang itu menjelaskan. Gini. Aduh, Kamu tadi inilah orang. Oh, inilah korban orang Farisi nih. Jelas-jelas di sana ada dua yang harus dikenal. Jangan menghujat kau, jangan Ah. Coba diatur Coba dong. yang jujur, salam damai di situ ada Biar berapa diatur. oknum yang harus dikenal? bangun apamu itu, sumurmu itu So- air. Ada satu. Saudara-saudara, ada berapa yang Oke. harus dikenal di situ? Oke, gini. Jangan ya. Herdi, kalau Herdi kan Iya, memang sudah saya terkenal jawab sebagai dengan orang ayat Alkitab. pengikut orang Farisi dia. Saya jawab. Yesus berkata, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Oke. Oh enggak, bukan begitu. Jadi maksudnya Loh. bagaimana? Loh. Dengarkan. Loh. Yohanes 8 coba dengar. Loh kok gimana? Oke, gini. Kamu Gimana, tadi gimana? bilang Kristen diusir. Dasarnya Loh. Kristen diusir karena apa? Ayo. Iya. Jelas di Matius 7 itu 21. Matius 7. Apa? Kenapa? Karena apa diusir? Iya, Matius baca. 7. Ya oke, kita baca ya. Teratur ya Tahu. semua ya. Udah. Kembali ke tadi. Ada berapa oknum? Tunggu dulu. Her, tunggu dulu. Kau jangan kemana-mana dulu. Oke. Jangan kemana-mana dulu. Bukan Yohanes bukan 17:3 setia. itu ada berapa oknum yang harus dikenal di situ? Ayo. Satu. Satu. Di mana? Di mana di situ dikatakan satu? Oke, satunya di sini. Oke. Di mana? Ya, Di mana? Oke, satunya di sini. Ayat 2-nya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa di atas Oke. segalanya. Nah, di situ ada berapa oknum? Satu. Yang memberi dan diberi ada berapa oknum? Lah menurutmu berapa oknum? Herdi. Masih begini kapasitasmu, Her. Oke. Masih begini kapasitasmu. Menurutmu berapa oknum? Yang memberi dengan diberi itu berapa oknum, Her? Ya kalau kalau pemahamanmu akan memahami dua, tapi Lalu kalau pemahamanmu Tuhan- dari mana? Dari mana pemahamanmu kau katakan Oke. situ satu? Antara Oke, memberi bagus gini nih. Dari Ini- memberi. Ini jawabnya. Ini yang memberi, ini yang enggak. memberi, ini yang memberi, ini yang menerima. Aduh. Ini yang memberi, ini yang menerima. Aduh. Akulah dia. Coba kau baca Akulah nomor dia. 4-nya. Coba kau baca nomor 4-nya. Akulah dia. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ada berapa oknum di sini? Ada berapa oknum? Satu. Loh, 1 Korintus 4 nomor 10. Kristen bahlul karena Yesus. Karena Anda itu pingin kali menuhankan manusia, makanya Anda kayak begini, Her. Masa kau katakan satu? Aku telah mempermuliakan engkau. Aku dan engkau. menuhankan manusia bagaimana? Aku dan engkau itu ada berapa oknum? Aulo saja rambut Aku dan engkau. Kamu Aku jawab dulu. membacanya salah Aku paham. dan engkau itu ada berapa oknum, Her? Kau jangan sakit permanen apa, Her? Alkitab itu cuma 1 Korintus 4 ayat 10, tapi Korintus 4 ayat 9. Saya ini sudah tamat belajar Bibelmu. Muhammad berkata, Makanya Herdi tuh coba. Tengok Herdi tuh, tengok Herdi. Aku melihat Lihat. rohku dalam Baru belajar baca ya, Her.
Herdi. Aku telah mempermuliakan engkau. Di situ ada berapa oknum, Her? Ya, Yohanes 17 nomor 4. Ada berapa oknum, Her? Di sini diskusinya tenang, biar bermanfaat. Iya, oke? karena kau itu cuma jualan obat. Saya tanya, aku telah mempermuliakan engkau. Di situ ada berapa oknum? Satu, akulah dia. Akulah dia. Mari kita uji. Baca Yohanes 8. Ayo. Yohanes 8. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Oke. Ada berapa oknum di sana? Satu. Kalau satu berarti aku datang atas kehendakku sendiri. Tapi Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Jadi atas kehendak siapa? Oke. Itu Saya terus. jawab ya. Oke. Iya, saya jawab. Oke, saya jawab ya. Ya, oke lagi. Bisa nggak kira-kira kalau Ayat diskusi 24 jujur? dijawab. Oke lagi. Oke lagi. Sebentar Jujur dulu. itu memang susah ya. Aku datang bukan atas kehendakku. Saya tanya. Her, aku tanya. Saya tanya, aku datang bukan atas kehendakku. Atas kehendak siapa aku datang? Ya atas kehendak dia. Ya atas kehendak dia. Dewa Molok terlalu parah korbannya. Astagfirullahaladzim. Oke. Kalau Anda masih sembunyi di situ, dengar. Diskusi ini. Enggak, Her. Saya mau perlihatkan kapasitasmu kepada orang Kristen, Her. Oke. Anda mengatakan di sana aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi Anda mengatakan atas kehendakku sendiri. Itu sudah mulai keluar dari penyakit apa? Sudah tidak waras lagi. Ada bunyinya. Enggak. Sekarang Anda masuk. Ini saya tuntun Anda. Di dalam Yohanes 8 kita mundur ke atas. Dia katakan gini. Dan jikalau aku menghakimi maka penghakimanku itu benar sebab aku tidak seorang diri. Herdi, kalau dia tidak seorang diri berarti berapa orang? Oke. Jadi gini. Jangan oke. Saya jawab. Jangan oke. Saya tanya. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Ada berapa di sana? Ada berapa? Jadi Ada berapa? Ada satu. host gantianlah bicaranya. Cuma ini modelnya kayak gini. Aku Pakai tidak tema. seorang diri, Her. Jadi di situ ada berapa, Her? Dia bersama dengan aku. Nah, ya kan? Bersama dengan aku. Nah, itu maksudnya apa? Ya kan? Nah, di sini akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, Nah, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Oke? Jadi ada berapa? Nah, di dalam Jadi berapa oknum? Ada satu. Kenapa dua? Oh, satu. Kan jawabnya ayat 24. Nih, Bapak lah yang mengutus aku, dia Iya. saksi juga kepada aku. Jawabnya ini ayat 24 ini, akulah dia. Ya, jadi Bapak itu adalah Yesus sendiri. Nah, jawabnya ini akulah dia. Di situ kalimatnya coba dengan jujur lah. Kalau baca itu Iya. kaidah bahasanya di mana? Iya sih belajar jujur. dulu? Jadi kata seorang diri ini. Aduh, Ini ya, parah. Bang Sebentar Herdi. dulu. Bang Herdi. Oke. Gini Bang Herdi. Kalau itu bahasa Kasihan Indonesia. korban Dewa Molok. Kami bacanya orang Indonesia dengan kaidah bahasa Indonesia. Anda Iya, bacanya Anda dengan mengerti kaidah bahasa majas. mana? Ya mojos. Maka jangan salahkan umat Islam ya. Aduh. Membaca Kalau itu umat Islam dengan tertawakan berbagai macam kalian. tafsiran yang aneh-aneh nanti. Iya, Anda Kalau mengerti Anda sebagai bahasa Kristen tidak majas. bisa menjelaskannya dengan cara kaidah bahasa yang benar, Anda mengerti bahasa maka majas. kami yang bukan orang Kristen Majas. akan membacanya dengan kaidah yang bebas nanti. Biar dijelaskan lah. Majas. Tenang dulu lah. Contoh ya, saya kasih contoh. saya kasih contoh Kejadian lagi. Ini sudah nyata sekali, Her. Kau nggak usah pelintir kitabnya orang, Her. Di dalam Yohanes 8, dengarkan. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar sebab aku tidak seorang diri. Hei, kau diam. Kamu hanya bisa pelintir, Her. Kau hanya bisa udah, pelintir. kita gantian. Kamu bicara. Dengarkan. Iya, Biar saya obati kau, biar kau sehat. Iya, saya Jika kedengaran.
Bang Juma gantian. Iya. Tahu nih si Juma Enggak, nih. dia cuma mau nipu di sini. Dia mau menipu. Saya kasih perbandingan loh. Loh, enggak. Data yang sudah sangat jelas pengakuan Yesus mengatakan aku tidak seorang diri. Nenekmu kiper, siapa bilang itu kitab kamu? Itu kitabnya orang Farisi yang kau imani. Dengarkan. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar sebab aku tidak seorang diri. Ada berapa di sana? Hakimanku Itu satu. Nah, ini lagi korban molok juga. Kalau Yesus mengatakan tidak seorang diri berarti lebih dari satu. Betul? Kalau lu hujat gua hujat Seorang balik. diri berarti lebih dari saya. Kalau dia tidak seorang diri berarti lebih dari satu, betul? Iya, Saking itu Yohanes kami di Al-Quran itu lebih dari satu. Tulis Gantian. Parah ini, parah Herdi. Mungkin Bang Herdi perlu membuat kitab dalam bahasanya sendiri dulu, baru bisa dikatakan itu jadi dua. Iya, Karena itu bahasa Indonesia. makanya saya kasih perbandingan ini. Lo kok perbandingan? Sebentar. Ini sudah nyata sekali, Her. Gak perlu perbandingan. Gak perlu perbandingan. Gak perlu perbandingan. Gak perlu. Kau nggak usah menyesatkan menggunakan kitabnya agama lain, Her. Jadi gini Yesus mengaku Indonesia. Bang Herdi, kalau mau dibanding-bandingkan ya Bang Herdi ya, kalimat-kalimat dalam Bible itu bisa diacak-acak kemana-mana bisa. Iya, silakan tidak. kamu Nggak acak. seperti Itu yang banyak, yang sering kali ya kalian marah karena dianggap Oke, gini. kalian diubah-ubah isi Oke. pelajarannya. Kenapa? Itu bahasa Indonesia. Udah Kalian mengajarkan untuk Kawan-kawan, menafsirkannya dengan bebas. Diatur biar tertib, biar bermanfaat. Kalian ini nggak bisa Ya gayamu diatur, kau aja ngomong nggak jujur kok ngapain diatur. Oke. Kecuali kau pakai kaidah ilmu, kaidah bahasa yang jelas. Kau berdiskusi dengan cara orang intelektual, pakai ilmu pengetahuan, wajar kalau diatur. Oke, ya. Ngapain Gini. dengerin orang bohong pakai diatur? Justru kau yang bohong, paham Iya, kau? karena kamu nggak ngerti, kawan. Karena Jadi kata, Kamu salah kalau bilang saya tidak ngerti. Saya lahir Kata besar di Indonesia. aduh, Saya kata sekolah seorang dari diri. kecil dari Aduh, pakai bahasa Indonesia. parah ini. Itu cuma bahasa Indonesia loh. Ya, kata Kecuali kamu seorang bisa menjelaskan diri. kaidah bahasa berbeda. Wei. Ini kata seorang diri, aku tidak seorang diri. Percuma kamu Aduh. teriak-teriak, kalimat itu nggak berubah, Herdi. Nggak berubah kalimat itu nggak. Parah ini. Jujur lah. Bahlul ini. Kalau kamu jujur, kamu nggak Kristen lagi kok. Kamu Iya. takut itu kan? biarin aja Bang Malik. Ya, oke. Dia Oke. seperti itu. Memang ajarannya Gini ya. mereka kayak gitu sih oleh SWT. Gini. Jadi kalau Bapak dipahami adalah wujud adalah tubuh dengan kalimat seorang diri, ya. Apakah Bapak itu punya wujud? Punya tubuh. Jadi Nggak konotasi ada yang menjelaskan tentang makanya kamu dengar kita hanya mau 5 menit kemudian. pansos. masukkan Santai, santai, fitnah santai. dengan membawa hal-hal yang sudah basi ya. Bagi Gini, kami aja yang santai, sampah. Hal-hal seperti ini Santai, basi. santai.
Tak kasih tahu kamu ya. Sudah ratusan tahun lalu dijawab semua itu. Kalian Tak baru kasih tahu. kamu Kalian ya. baru membawakan sekarang. Jangan pakai emosi, santai. Oke Her. Gini Her. Dari tadi ya. Saya HP ku error, Bung. Saya tidak mau berbicara sia-sia kalau tidak connect ke YouTube. Kau boleh cek YouTube saya, Herdi. Oh, boleh. Oke, silakan. Sekarang gini. Kata kami itu berasal dari kata apa dalam bahasa Quran? Nah. Apa? Kata nahnu. Menurut rasa bahasa itu maknanya apa? Nah, jamak. Nah? Apakah di dalam kaidah bahasa Arab nahnu itu selamanya jamak? Iya, jamak. Di mana kaidahnya? Ya, begini cara membuktikannya. Kamu buktikan di surah apa kata nahnu itu tunggal, singular. Ayo. Lah, jelas sekali di sini sudah jelas yang memiliki surga siapa? Pemilik surga siapa? Allah dan kawan-kawannya kan? Loh. Nahnu nazzalna zikr. Siapa yang mewahyukan Al-Quran? Allah dan kawan-kawannya. Dari mana Anda bisa mendapatkan kaidah itu? Ya kan Jibril yang bawa kan? Jibril masuk di dalam. Jibril menerima dari mana? Jibril menerima dari mana? Oke, Jibril menerima dari Allah. Nah, selain Allah dari mana lagi? Dari mereka kata Allah, Tuhannya orang. Loh. Herdi, saya tanya dulu. Selain dari Allah, dengarkan Herdi, sebelum saya tampar mukamu. Saya tanya samamu. Jibril menerima, dengar. Jibril menerima Al-Quran dari mana? Oke, host besarkan layarnya. Saya buktikan biar si kau jawab aja. Jibril menerima Al-Quran dari mana? Jadi Jibril menerima dari Allah. Orang Nasrani, dengar, kalian dengarkan saya. Ini bahas Quran. Selain menerima dari Allah, Jibril menerima dari mana? Oke, gini ya. Selain menerima dari Allah, Jibril menerima dari mana lagi? Jibril menerima dari sesuatu yang tidak dikenal. Ada mana dalilnya? Oke, ini ya. Nah, jadi gini. Jadi orang Yahudi itu menerima pahala dari Tuhannya. Orang Nasrani menerima pahala dari Tuhannya. Orang Sabiin menerima pahala dari Tuhannya. Terus? Ada Tuhan lain selain Allah, benar? Nggak ada Tuhan selain Allah, nggak ada. Nah, ini yang saya tanya. Tuhannya Sabiin kan bukan Allah. Tuhannya Sabiin adalah itu tafsiran Anda. Sekarang gini saya tanya. Bukan tafsiran. Dengar. Herdi, Jibril menerima wahyu Al-Quran itu dari mana selain dari Allah? Jawab. Oke. Gini, jadi saya pertentangkan ya bahwa ada Anda bertanya di mana kata nahnu itu berarti tunggal, di mana? Kan saya tunjukkan. Saya yang tanya kamu. Iya, saya tunjukkan. Nahnu di situ berasal dari kata apa? Akar katanya di situ. Nahnu nazzalna zikr. Di mana nahnu nazzalna zikr? Iya, kami yang mewahyukan. Nah, sekarang selain daripada Allah yang mewahyukan Al-Quran, siapa lagi yang mewahyukan Al-Quran? Silakan. Iya, gini saya tanya. Selain Allah yang mewahyukan Al-Quran, siapa lagi? Oke, gini ya. Nah, itu kau tinggal sebut. Kau jangan jadi kayak Paulus sini. Hei, dengarkan. Saya tanya sama kau, jangan kau panik. Kau tuduhanmu ini bahaya kau. Kau gila memang kau. Saya tanya, wahyu Al-Quran itu selain dari Allah, malaikat Jibril menerima dari mana lagi? Jawab. Oke. Jadi yang kita bahas di sini kan nahnu. Oke. Nah, sekarang di sini sebentar dulu Juma. Kata nahnu itu berarti tunggal, itu waktu pada saat wahyu diwahyukan. Itu tunggal, Dek. Coba surah apa? Astagfirullah. Itu sudah saya jelaskan. Kami yang mewahyukan Al-Quran. Kami yang mewahyukan Al-Quran. Siapa kata kami di situ? Siapa kami? Kami itu jamak atau tunggal? Di situ tunggal maknanya. Kata kami di sini yang mewahyukan Al-Quran siapa? Oke. Jadi kalau kami itu tunggal, maka Allah konstitusinya punya Tuhan. Loh, kami itu dalam damir nahnu, dalam bahasa Arab maknanya bukan cuman jamak tapi juga tunggal. Contoh yang saya katakan tadi, kami yang mewahyukan Al-Quran. Sekarang saya tanya, ada berapa? Herdi.
Ada berapa yang mewahyukan Al-Quran? Ada berapa yang mewahyukan Al-Quran? Ada berapa oknum yang mewahyukan Al-Quran? Jawab. Oke, domir. Ada berapa oknum yang mewahyukan Al-Quran? Jawab. Oke, ada banyak. Tunjukkan. Satu Allah, yang lainnya? Oke, tidak disebut namanya. Perintah Tuhan. Di mana kau dapatkan ilmu itu bahwa banyak yang mewahyukan Al-Quran? Di mana? Loh ini. Mana? Ini. Mana ini? Jadi ini apa? Ini apa? Diperintah ini apa? Dasar bahlul. Kau minta dalil. Dengarkan saya. Kau minta dalil. Di mana kata nahnu itu artinya tunggal. Aku tunjukkan samamu. Di surah itu tadi. Yang tadi saya bacakan. Di surah apa nahnu itu? Nahnu nazzalna. Ada berapa yang mewahyukan Al-Quran? Ada berapa? Nahnu di mana? Nahnu itu enggak usah kau mau melintir lagi. Kau kan penyesat. Sekarang saya tanya, ada berapa yang mewahyukan Al-Quran? Jawab. Ada berapa yang mewahyukan Quran? Ada banyak. Contoh. Mana dalilnya? Contoh, ya. Aduh, sebentar. Mana dalilnya? Iya, sebentar dulu. Mana dalilnya contoh bahwa Al-Quran itu datang dari selain Allah? Jawab. Nangis kau kan penyesat makan babi. Oke, sudah. Diam, saya jawab. Diam. Oke. Silakan. Ya, jadi kami di sini diperintah oleh Tuhannya. Jamak tidak? Yang saya tanya wahyu Al-Quran kan ku bilang samamu. Kau kan bertanya di mana kata nahnu itu bermakna tunggal. Aku tunjukkan. Inna nahnu nazzalna zikr wa inna lahu lahafizun. Itu makna tunggal tapi jamak di sana. Nah sekarang saya minta tapi jamak. Gimana kata nahnu itu jamak tapi jelas maknanya tunggal. Kalau Anda tidak percaya jamak tapi tunggal. Kalau Anda tidak percaya, saya tanya, Al-Quran itu diwahyukan oleh siapa? Ya di mana? Di mana jamak artinya tunggal? Di mana? Nahnu nazzalna zikra. Udah ditunjukkan dari sebuah pengungkapan. La haula wala quwata illa billah. Nih, nangis kau kan? Dalam bahasa Arab kau tidak paham. Kata na itu jamak. Kata na itu tidak pernah berarti tunggal. Nenekmu kiper. Ini buktinya inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Itu maknanya. Kami yang mewahyukan. Sekarang kalau itu jamak, siapa aja yang mewahyukan Al-Quran? Jawab. Oke, nih kami benar-benar maha kuasa. Saya tanya, siapa aja yang mewahyukan Al-Quran? Jawab. Iya, Jibril. Ya, malaikat-malaikat juga. Nenekmu kiper. Jibril, justru Jibril dikatakan begini. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Oke. Jibril menerima wahyu dari Allah. Oke, tes pertama surah Al-Hajj. Tes pertama ya. Surah Al-Hajj. Oke. Surah Al-Hajj. Oke, ayatnya yang ke-52. Saya sudah menunjukkan. Kau jangan lari kemana-mana, Herdi. Kau jangan lari kemana-mana. Saya sudah membuktikan bahwa nahnu tidak bermakna selamanya adalah jamak. Ini tadi aturlah. Ya. Ayo, kamu ingin memaksakan pemahaman. Pemahamanmu itu hanya bahasa Indonesia, Tuyul. Aduh. Kau itu cuma orang Indonesia yang tidak ngerti bahasa Quran. Kau ingin memaknai bahasa Quran dengan bahasa Indonesia. Itu namanya janco. Itu namanya janco. Herdi penjual baja ringan. Oke, ini kita baca ya. Kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau, Muhammad, kecuali apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan ke dalam keinginannya. Itu lalu Allah menghapus apa yang dimasukkan setan. Nah, kita sudah bisa melihat di sini siapa saja selain Allah yang mewahyukan. Ayo. Lalu Allah menghapus apa yang dimasukkan. Kenapa? Siapa di sini? Siapa di situ lagi selain Allah? Nggak ada di situ selain Allah juga. Kan setan memasukkan godaan-godaan ke dalam. Udah dalam kalimat yang berbeda. Loh, itu kalimat berbeda, tidak sama dengan yang awal tadi. Allah menghapus dari mana? Nggak bisa, kamu nggak bisa mengkaitkan dua kalimat yang sudah. Allah menghapus.
Allah satu menghapusnya kalimat yang dari lain mana? nggak bisa. Bahasa Arab memang begitu dia. Allah menghapus Satu kalimat apa ya? itu sudah pasti ditujukan kepada siapa? Cerewet sekali nih Dan orang ini. subjeknya siapa Kita sih baca sudah dulu. pasti kalau bahasa Arab. Tidak bisa. Allah. Oke sahabat-sahabat sekalian, sorry maaf, sorry ternyata saya ngomong dari tadi itu nggak didengarkan. Suara saya telat ya, maaf. Jadi gini teman-teman, tugas kita sudah kita selesaikan, kita udah nyampaikan kepada khalayak banyak bahwasanya apa yang dilakukan Herdi tadi itu semuanya salah, keliru. Ketika kita membahas tentang Bible, dia pakai jurus tipuan, pembohongan. Ketika bahas terjemahan Al-Quran apalagi, ya. Jangankan terjemahan Al-Quran, kitabnya aja itu udah dipakai cara tipu-tipu. Masakan ia dalam Yohanes 17 nomor 3 di situ ada berapa oknum? Katanya ada 1. Yohanes 17 nomor 4 ada berapa oknum? 1. Yohanes 8 yang jelas-jelas Yesus sendiri mengatakan, aku tidak seorang diri. Masih juga dikatakan bahwasanya di situ juga 1. Lah, Yesus mengatakan aku tidak seorang diri. Kalau tidak seorang diri berarti lebih dari 1. Dan memang di data nomor 17 di Yohanes 8 itu jelas sekali dikatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu tertulis bahwa 2 saksi itu sudah sah, dan akulah yang bersaksi tentang diriku dan Bapa juga bersaksi tentang diriku. Ada berapa di sana? Ada 2. Tapi lagi-lagi si penyesat Herdok mengatakan bahwasanya di situ cuma 1. Lalu lari ke Al-Quran. Kita sudah buktikan bahwasanya yang dia minta di mana kata nahnu itu bermakna tunggal. Saya kasih Al-Quranul Karim, surah Al-Hijr ayat 8, ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Itu kan sudah sangat jelas itu. Sumber Al-Quran itu satu-satunya hanya Allah, tidak ada yang lain. Ya. Maka saya tanya, mana sumber Al-Quran yang lain? Dia nggak bisa, Tuhan yang lain katanya. Habis itu dia cari Google, dia temukan iblis, setan juga memasukkan bisikan-bisikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk di Al-Quran. Berarti yang dicerita di sini adalah sumber wahyu Al-Quran. Bisikan iblis itu bukan wahyu. Bisikan iblis itu penyesatan, bukan wahyu, bukan ilham. Yang dikatakan ilham, yang dikatakan wahyu itu sumbernya hanya 1, yaitu Allah. Bisikan setan itu bukan wahyu, kecuali yang ada di dalam kitab mereka ya boleh dikatakan wahyu. Kalau misalnya mereka mau ngambil kata wahyu dari Al-Quran, bisikan-bisikan orang-orang Farisi dikatakan wahyu, silakan. Tapi kalau di Islam ya dikatakan wahyu itu cuma dari Allah satu-satunya, nggak boleh lain. Ketika setan membisikkan Rasulullah, apakah wahyu itu, apakah bisikan itu masih ada di Al-Quran? Tidak, dihapus oleh Allah. Karena Al-Quran tidak boleh kemudian terkontaminasi dengan apapun. Tidak boleh terkontaminasi dengan kata pribadi Rasulullah, apalagi kata iblis, nggak boleh, karena itu wahyu dari Allah semata-mata. Jadi itulah bukti bahwa nahnu itu bisa berarti tunggal, karena sumber satu-satunya Al-Quran itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Tapi karena si penyesat ini kemudian memang tugasnya untuk menyesatkan, menipu, ya apapun dipelintir. Namanya juga penipu, apapun dipelintir demi untuk menyenangkan nafsu syahwatnya dia. Nah, Al-Quran mengatakan orang-orang seperti Herdok ini, wa mathalul ladzina kafaru kamathalul ladzina yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Perumpamaan bagi Bang Suma untuk orang-orang kafir itu laksana Bang Suma itu seperti gembala yang meneriaki Herdi yang adalah binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Ini yang diterangkan kemudian oleh Al-Quranul Karim. Jadi jelas ya sahabat-sahabat sekalian, bahwasanya Herdi telah sangat nyata melakukan penipuan pembohongan. Baik penipuan pembohongan melalui Bible, apalagi terjemahan Al-Quran. Nah, jadi kalau Herdok ini terjemahan Bible saja dia pakai tipu-tipu, pakai pelintir-pelintir, apalagi terjemahan Quran. Jadi jangan pernah saudara-saudara muslim itu mau kemudian mendengarkan si Herdi. Memang saya paling menghindari dia karena dia tidak bisa jujur dalam berdialog. Dia selalu lakukan cara-cara picik ya, seperti pesan Paulus. Dia selalu memelintir. Dia selalu cara cerdik seperti ular
Itulah yang digunakan oleh si Herdok. Makanya kalau sama dia itu ku maki aja. Nggak puas rasanya kalau saya tidak maki dia. Ya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, bukan saya tidak bukan saya melanggar kaidah, tidak. Illal ladzina zalamu minhum. Itu kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Aku bantai dia dengan kata jancok biar dia waras kalau masih bisa. Saya pamit dulu, mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku, matilah Herdok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.